Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi kemarin kita udah belajar tentang Cypress, assertion, sama elemen. Sekarang kita belajar tentang picture. Picture ini sebenarnya apa? Jadi kita naruh data statis di foldernya picture gitu. Di dalam folder Cypress itu ada folder picture, terus kita nanti di sini nyimpen datanya. Terus file itu berbentuk .json. File .json itu gimana? File .json itu formatnya apa? Kurung kurawal, terus di dalamnya ada key dan value. Ini karena sama-sama value-nya string, jadi dikasih kutip. Kalau key itu selalu dikasih kutip. Ini tuh jadi ngebacanya apa? Uh, Key-nya username ini input username juga, dan key-nya password ini value-nya password gitu. Ini apa? Dipakai di saat login page gitu, login page di URL ini. Jadi naruhnya gimana? Jadi setelah visit ke URL tertentu, terus kita tulis ci.feature dalam kurung kutip user, terus dan user, terus ini konstanta yang apa, variabelnya tuh nggak berubah-berubah, konstanta username key-nya, terus sama dengan user karena di sini user dot username, terus const password sama dengan user dot password. Terus kita masukin di field ini, kebetulan field username ini ID-nya user underscore login, jadi type username sesuai dengan yang ini, dan ini ID dari field password, dan type apa, passwordnya gitu. Terus contain sign in dot click itu maksudnya karena di browser tersebut terdapat button yang tulisannya sign in, jadi kita bisa menggunakan contain sign in. Terus klik, kita ngeklik itu. Tapi kalau misalnya apa, buttonnya misalnya kita mau ngambil ID-nya nih atau kelasnya, jadi nanti kalau misalnya kelasnya ci.get dalam kurung kutip titik, terus nama kelas dari elemennya apa, kalau ID-nya sama kayak ini, pagar. Jadi kalau kelas itu pakai dot atau titik, kalau ID itu pakai tanda pagar atau hashtag. Terus sih, ada yang mau ditanya dulu mungkin? Terus kita masuk ke comments. Comments itu apa? Jadi comments itu membantu untuk apa? Perintah-perintah yang bersifat statis. Jadi yang sama tadi, kalau tadi feature itu hanya menaruh datanya saja. Jadi contohnya comments, misalnya comments login. Jadi kita nggak usah taruh login lagi nih di setiap test file kita, atau di setiap test case yang kita buat gitu. Jadi misalnya comments at login, ini kayak nama perintahnya, masukin username dan passwordnya. Ini clear cookie sama clear local storage. Ini kayak itu sih apa? Bisa dibilang nggak wajib. Terus kita masukin yang kayak tadi, get ID apa, field dari username-nya, terus kita masukin username-nya apa, terus ini ID dari field password-nya, kita masukin password-nya, terus kita klik button sign in gitu. Kalau di ini itu ditulis di eh oh ya, di folder comments ya. Folder comments itu ada di sini. Folder support maksudnya, terus di file comment.js nanti kita tambahin kayak gini gitu.
Terus habis itu di file tes yang kita run gimana? Kita tinggal nambahin ci.login dalam kurung username sama password. Username sama password ini sebenarnya value yang kita masukin. Kenapa ditulis di dalam kurung gitu? Karena kita di sini tulisnya kayak gini, login, terus masukin value dari username dan password. Terus si komen itu. Ada yang mau ditanya? Berarti kita langsung praktek aja ya. Bentar. Kak Riana udah install Cypress. Udah sih mana nih? Berarti Kak Riana tolong buka Visual Studio Code-nya, terus eh bikin folder baru ya. Klik file, terus open folder, terus new folder, bikin folder baru gitu. Misalnya namain apa ya, Edwork Cypress 1 gitu. Yang itu masih loading ya. Kirain udah kelihatan belum ya? Kita bikin kita bikin yang valid login dulu aja. Valid login. Hmm, ini kan yang kemarin ya, yang kita masih ketik satu-satu apa nama value-nya. Kita bikin ini dulu aja, yang di folder picture. Di folder picture, habis itu tambahin user.js. User.json maksudnya. Tulis yang ini dulu deh, username valid sama username sama password valid. Kalau kita lihat di browsernya itu, nah, browser pas demo, kalau yang valid itu kan eh, standar user sama secret sauce ya. Jadi username valid itu value-nya standard user, terus password valid itu value-nya secret sauce. Jadi kita bikin key-nya username valid dan password valid.
Terus value-nya username valid itu standard user, value-nya password valid itu secret sauce. Kalau udah bikin user.json hilang ya. Mungkin pas habis bikin folder itu di terminalnya, cara buka terminalnya, eh, CTRL, terus kutip atas, buka terminalnya, terus ketik yarn init. Kalau udah yarn init, habis itu yarn add cypress dash dash dev. Gimana kayak Arianda bisa ngikutin? Kalau udah yarn add cypress dash dash dash, yarn run cypress open. Habis itu dia akan ngebikin folder cypress. Dia akan membuka gini, mesinnya elektron, to start end-to-end testing. Dia akan ngebuka browser. Browser yang lainnya kayak gini. Terus cypressnya di apa? Klik, secara diklik, kita tambah file baru user.json, input yang ini aja, username valid, password valid.
Kalau udah, kita bikin file baru di folder tql test.py.js. Nanti kayak gini, describe, tenaga satu, ikut login, visit, terus di visit, user ini dari apa filenya user, terus then user, terus konstanta user yang valid sama dengan user yang valid, const password valid sama dengan user.password valid. Terus ini kayak kemarin, get ID dari field username, yang ngebedain itu cuma nama value-nya. Kalau nama value-nya kan kemarin type apa standard user, tapi sekarang diganti jadi user yang valid. Terus kita mau verify nih yang kita masukin value username benar nggak, apa user yang valid. Kita ganti ini juga jadi user yang valid. Password validnya juga gitu, type password valid, terus verify value-nya tuh password valid atau bukan. Itu ngebedain itu doang. Dari tes dari yang feature ini udah mau ditanya dulu. Kalau nggak ada, sekarang kita ke command.js. Command.js itu ada di mana? Di folder support, command.js. Yang kayak tadi, kita input cypress.comments add login. Login ini nanti perintahnya login. Terus kita masukin username valid, password valid. Terus yang kayak tadi, get ID dari username sama ID dari password. Terus type-nya juga username valid, password valid. Ini sebenarnya mirip yang tadi sih. Terus content button login diklik. Terus di file tes yang kita mau run gimana? Yang gini. Ini ya, perbedaannya ini aja. Login. Login ini kita comment yang kita inputkan, yang kita tambahkan di comment ini. Terus apa nih value-nya dari username valid dan password valid? Value-nya itu adalah standar reset dan threshold. Yang bawahnya sama sih. Sampai situ dulu sih. Coba kita run ya. Run-nya itu yang run Cypress open. Run ya, ada yang komplek lagi. Ini nggak bisa sih, kalau saya dulu aja. Terus pilih yang elektron ya. Terus
Terus ini start untuk testing ilmu elektron. Kok bisa ya? Nggak bisa karena masih ada yang ngebuka. Harus tutup-tutup dulu. Prosesnya kita tutup-tutup. Sekarang lagi. Dan rantai prosesan. Pilihan untuk testing. Pilihan elektron. Terus start untuk testing in elektron. Nah, tadi mau jalanin yang mana? Yang tes 2 ya. Yang tes 2 itu yang isinya comments ya. Jadi, habis ini kita jalanin yang tes 1. Yang udah pasang. Oke, datang. Kita tutup lagi. Perjalanan yang tes 1. Ya, sudah kan. Coba kita jalanin yang tes 2. Nah, tes kan. Gitu ya. Sekarang kita mau lihat hmm, gimana sih hasil di terminalnya gitu ya. Caranya entah pesan headset sudah enter. Ini kayak perjalanannya cepet banget gitu sih.
kita bisa melihat hasilnya di terminalnya, semuanya oke. Kita besarin, terus tutup. Ada yang mau ditanya mungkin? Gimana kondisi kita bisa ngikutin? Mau ikut apa? Latihan prakteknya atau gimana? Kurang lagi materinya hari ini yaitu tentang picture dan comment, custom comment. Picture itu apa? Picture itu tempat kita naruh data yang statistik, data yang statis, data yang tetap nggak pernah berubah. Kita taruhnya di folder picture, terus nanti kita bikin file tipenya .json. Misalnya gini, user.json ini data untuk login gitu ya. Saya juga nanti itu data untuk misalnya kita input transaksi gitu. Terus data.json ini harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal, terus key dan value. Karena ini kebetulan value-nya juga string, jadi sama-sama pakai kutip. Kalau key itu selalu pakai kutip begini. Kalau misalnya nanti value-nya itu apa? Number atau integer, misalnya value-nya nomor telepon, terus tipe datanya tuh sama developer di set integer. Itu berarti langsung nomor telepon, kutip nomor telepon, kutip 2, langsung aja misalnya 08123455, nggak usah pakai kutip. Tapi kalau developer nge-settingnya itu menggunakan tipe datanya string, harus pakai string juga seperti ini. Terus setelah kita naruh ini, ya kebetulan key dan value-nya sama, jadi value-nya dari username ini username juga, value-nya dari password ini password juga. Setelah kita udah bikin user.json, kita taruh di file yang akan kita run. Gimana caranya? Kita .feature dalam kurung kutip nama file JSON-nya tadi user namanya, dan user const ini konstanta username sama dengan user, karena ini atasnya user username, terus const password sama dengan user.password. Terus ini sama yang kemarin I.get user login, ini fieldnya dari username itu ID-nya user login, terus type username. Ini username ini karena kita mau masukin apa
si value-nya dari username. Gitu, kita mau manggil nih, panggilan dengan cara input username. Kalau kemarin itu kan kita type kutip misalnya standar user gitu ya. Kalau sekarang kita harus manggil dari sini karena kita udah buat picture ini. Terus passwordnya juga kayak gitu, type password. Terus ini diklik button loginnya. Kalau mau ditanya betul mungkin harus chat. Kalau nggak ada yang komen sekarang, komen itu apa? Hampir sama dengan picture. Perbedaannya itu komen ini kita melakukan tab yang statis. Kalau tadi kan picture itu untuk datanya aja. Kalau komen ini untuk sampai ke langkahnya. Kita taruhnya nanti di folder support. Udah ada komen.js. Kita tambahin nanti di komen.js. Cara inputnya kayak gimana? Saya press to comments.add. Ini nama perintahnya login. Terus dari login apa nih yang kita input? Username dan password. Tapi kalau nanti di URL yang berbeda memintanya email sama password, kita masukin di sini email, password. Nah, clear cookie sama clear local storage ini sebenarnya kayak nggak wajib gitu sih, boleh dipakai boleh nggak? Aku jarang pakai. Terus ini juga sama kayak tadi sih ini sama kayak tadi sama kayak yang tadi di picture itu. Terus gimana cara masukinnya di file yang akan kita run? Nah, masukin si i.login terus ini sebenarnya nama value-nya. Karena tadi nama value-nya kebetulan sama-sama username sama password, jadi masukin username password. Tapi kalau di kemarin di web ini source demo yang valid kan standar user dan secret source. Jadi nanti kita masukin si i.login dalam kurung kutip standar user, koma, secret source gitu sih. Ada yang mau ditanya mungkin dari komen sama picture? Kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa isi absensinya ya. Saya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah nyempetin join di kelas malam ini. Selamat istirahat. Terima kasih banyak.